Bismillahirrahmanirrahim. Debat kandidat Pemilu calon ketua dan wakil ketua OSIS masa khidmat 2021-2022 Masehi akan kami mulai. Yang pertama, ada beberapa segmen di sini. Kita mulai dari segmen yang pertama, yaitu penyampaian visi dan misi semua paslon, mulai dari paslon nomor urut 1 sampai nomor urut 5. Kami mulai penyampaian visi misi dari paslon nomor 1. Diharap berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Maulana dan wakil saya adalah Imam Mawardi. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Yang pertama adalah visi menjadikan siswa SMA Al-Miftah satu Pamekasan menguasai dalam bidang iptek dan mampu dalam bersosialisasi kepada sesama serta memiliki akhlak yang tinggi. Dan misi saya yang pertama, meningkatkan kualitas siswa dalam bidang praktek bukan hanya materi saja. Yang kedua, membangun kembali rasa semangat dalam belajar, kedisiplinan serta kerapian siswa. Yang ketiga, menjadikan siswa SMA Al-Miftah satu Pamekasan kreatif dan inovatif dalam berbagai hal. Mungkin ini saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami beri waktu untuk paslon nomor 2 menyampaikan visi dan misinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Zain Ramadan dan wakil saya Muhammad Ismail. Di sini saya akan menyampaikan visi misi saya dalam membangun SMA Al-Miftah. Visi yaitu menjadi wadah bagi para siswa yang ingin mengembangkan potensinya dari segala bidang sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif, serta memiliki akhlak yang mulia dimanapun dan kapanpun. Misi 1. Menciptakan edukasi baru yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Yang kedua, membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, serta taat kepada Allah SWT. Yang ketiga, meningkatkan kualitas prestasi siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat, melakukan pengembangan yang maksimal terhadap ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang kelima, membawa nama baik sekolah di kancah nasional maupun internasional. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk semua guru bisa mencoblos duluan di TPS 2, yaitu kelas 2 IPA. Saya lanjutkan penyampaian visi misi dari paslon nomor 3. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Anugrah Segara dengan wakil saya Muhammad Faisal. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi, mewujudkan siswa yang berkarakter, yang memiliki akhlak yang baik dan dapat berpikir dengan cermat dan luas. Misi, mencetak OSIS yang berpikir cerdas dan cermat.
Yang kedua, membentuk OSIS yang berpengalaman dalam masyarakat. Yang ketiga, mencetak OSIS yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang keempat, menemukan siswa yang memiliki sikap bertanggung jawab dalam diri mereka masing-masing. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, penyampaian visi misi dari paslon nomor 4. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam dan wakil saya Muhtailur Rahman. Visi saya adalah ingin mencetak siswa yang berpengetahuan luas, berkualitas, bersolidaritas kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Siswa berhati Ka'bah dan berotak Amerika. Misi kami adalah 1. Menjaga ketertiban siswa SMA Al-Miftah sesuai peraturan yang telah berlaku. 2. Meningkatkan kemampuan siswa dalam iptek. 3. Membuat semua kegiatan di SMA berjalan dengan lancar dan meningkatkannya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian misi dari paslon nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Sahroni dan di samping saya Syahrul Mamsyah. Baik, di sini kami akan menyampaikan visi dan misi. Pertama, visi kami menjadikan siswa SMA Al-Miftah yang berakhlakul karimah dan berintelektual tinggi serta menjadi teladan dalam semua aspek kehidupan. Kemudian visi pertama, menciptakan karakter siswa SMA Al-Miftah untuk menunjukkan sikap santun, percaya diri, toleransi dan peduli antara satu dengan yang lain. Kemudian meningkatkan spiritualitas siswa dalam mengikuti program ekstrakurikuler. Dan nomor 3, unggul dalam bidang keterampilan dan kreativitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan itulah segmen pertama, yaitu penyampaian visi dan misi. Beri aplaus oleh semua peserta. Saya minta pendukung dari paslon 1, pendukung dari paslon 2, pendukung dari paslon 3, pendukung dari paslon 4, pendukung dari paslon 5. Iya. Ini adalah segmen yang pertama. Siswa diharap tenang, penonton diharap tenang. Untuk segmen yang kedua, kami akan memberikan sanggahan atau tanya jawab antar paslon terkait dengan visi dan misi yang telah disampaikan tadi. Kami mulai untuk sanggahan. Paslon 2 untuk menyanggah atau bertanya tentang visi misi yang telah disampaikan oleh paslon yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyanggah dari visi misi dari paslon nomor 1. Di sini saya mau menyanggah tentang hal masalah praktek. Kan SMA itu emang terkenal dari materi.
Kalau praktek itu bisa diambil dari SMK. Jadi apakah SMA itu harus mengadakan praktek, dan dari segi hal apa praktek itu bisa dilakukan? Apakah dari segi ekstrakurikuler atau dari masing-masing jurusan? Apa baik bahasa, IPS atau IPA? Dua, silakan. Dan yang kedua, tadi paslon nomor 1 dan 2, paslon nomor 1 baik Ananda Rijal dan Imam berkata akan mencetak siswa yang inovatif dan kreatif. Saya ingin bertanya, makna dari inovatif dan kreatif itu apa? Masing-masing dari itu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada pertanyaan dari paslon 2 ke paslon 1. Satu, bagaimana cara mempraktekkan yang Anda sampaikan tadi yang akan dilakukan di SMA Al-Miftah 1 ini. Kemudian yang kedua, apa itu maksud dari inovatif dan kreatif yang Anda sebutkan? Saya kasih waktu 3 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan kualitas siswa dalam bidang praktek bukan hanya materi saja. Yang mana kalau saya lihat di SMA ini kekurangan praktek, yang mana materi-materi terus. Hingga sampai siswa SMA di sini sumpah seperti di IPA, IBS, kan gak ada labnya. Bagaimana yang mau berpraktek kan gitu. Dan alhamdulillah saya sebagai jurusan bahasa sekarang, alhamdulillah bahasa sekarang mulai mengadakan lab gitu. Kan kalau materi kalau agak praktek mana bisa, kan gak bisa kan. Gitu. Iya. Pertanyaan yang kedua, apa itu makna inovatif dan kreatif? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan dari inovatif dan kreatif. Inovatif itu begini Mas, ide cemerlang dalam sesuatu. Maksudnya bagaimana? Ide cemerlang yang tidak ada di SMA itu diadakan. Semisal apa yang tidak ada di SMA, kemudian kami mikir supaya SMA itu mempunyai ide-ide cemerlang itu bagaimana. Nah begitu maksudnya Mas. Dan ide kreatif itu adalah terobosan baru yang lebih gampang atau lebih mudah. Sesuatu itu sudah ada. Nah sesuatu itu sudah ada, kita tinggal mengkreasi bagaimana sesuatu itu lebih gimana ya? Lebih kreatif dan lebih menarik kepada siswa-siswa yang lain gitu. Mungkin itu dari saya. Iya, itu adalah jawaban dari paslon yang pertama kepada paslon yang kedua. Apakah ada paslon lain untuk menyanggah visi terkait penyampaian visi dan misi dari paslon lainnya? Silakan. Iya, silakan paslon 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada paslon yang nomor 1. Bagaimana cara penerapan Anda dalam menjadikan siswa disiplin dan rapi? Dan yang nomor 2 kepada paslon yang nomor 5. Bagaimana penerapan Anda dalam menjadikan siswa SMA Al-Miftah itu berakhlakul karimah? Sedangkan dalam masa sekarang, pemuda di masa sekarang sangatlah sulit untuk berakhlakul karimah. Terima kasih. Iya. Sanggahan dari paslon nomor 4 kepada paslon pertama. Bagaimana cara mendisiplinkan siswa? Kemudian
kepada paslon yang kelima atau paslon nomor 5 terkait penyampaian yang sudah dipertanyakan oleh paslon nomor 4. Saya kasih waktu kepada paslon nomor 1 dengan waktu 2 menit untuk menjawab terkait kedisiplinan. Bismillahirrahmanirrahim. Penonton diharap tenang. Caranya meningkatkan kedisiplinan siswa itu seperti misalnya saya serahkan kepada wakil saya. Silakan. Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan siswa? Kan kita sebagai calon OSIS, yang mana kita yang akan datang akan menjadi OSIS. Kan kita sebagai OSIS harus mencontohkan, kita harus rapi yang mana supaya ditiru oleh siswa SMA gitu. Kan gitu. Terus yang nomor 2, ahlakul karimah. Kan kita di sini siswa SMA sini kan apa ya? Dalam lingkungan pondok yang mana memang akhlak sekarang kalau melihat apa? Tinggal setengah detik. Ya pas. Ya, itu jawaban yang dilontarkan oleh paslon 1 terkait kedisiplinan harus diberi contoh. Seperti itu sebagai calon ketua dan wakil ketua harus diberi contoh. Kemudian pertanyaan yang kedua dituju kepada paslon nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi paslon yang nomor 4 bertanya, bagaimana kita sebagai siswa berakhlakul karimah. Sedangkan dalam era milenial ini sangat sulit menemukan siswa yang berakhlakul karimah. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan yang Anda sampaikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim, itu gampang. Ya, itu dengan cara menunjukkan moral kesantrian kita. Kan kita ini santri ya, santri kan, santri, ya, santri. Oleh karenanya, kenapa kok siswa di sini dikatakan siswa yang santri? Supaya ada bedanya, mana siswa luar dan mana siswa yang ada di dalam pesantren. Beda jauh, beda. Siswa yang luar di sana banyak maksiat, sedangkan siswa yang di dalam di sini terjaga dari kemaksiatan, minimalisir yang di sini. Ya, sekian dari saya tanggapannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tanggapan dari paslon nomor 5. Ya. Ini tidak perlu ditanyakan kembali. Kemudian apakah ada sanggahan lain dari paslon lainnya? Ya, paslon nomor 1, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari paslon nomor 1 ingin menyanggah ke paslon nomor 4. Bagaimana apabila suatu saat terjadi kendala, terus gagal pada pertengahan masa bakti Anda? Dalam misi Anda tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mundur atau putus asa atau akan Anda biarkan hingga masa akhir masa bakti Anda? Iya, pertanyaan paslon 1 ke paslon nomor 4. Bagaimana dan apa yang kalian lakukan jika visi dan misi
paslon nomor 4 ini yang sudah disampaikan gagal di pertengahan jalan. Apakah mau mundur atau mau digantikan oleh paslon yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab terhadap sanggahan dari nomor 1. 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pada nanti saya akan gugur, maka saya terus akan berusaha untuk membawa siswa SMA terus maju ke depan. Nanti apabila saya gugur, saya akan terus berusaha. Tapi saya akan berusaha sebagai manusia semampunya. Kalau nanti saya berusaha, saya tetap gugur, ya mungkin itulah yang terbaik dari Allah. Karena yang terbaik bukan dari kita. Yang terbaik itu bukan pilihan kita, tapi adalah tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa berusaha untuk memajukan siswa SMA Al-Miftah 1 ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih sudah disampaikan bahwa kami akan berusaha sekuat mungkin apa yang kami sampaikan terkait visi misi yang sudah kami buat mulai dari kemarin. Seperti itu jawabannya. Yang terakhir, apakah ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Ya, silakan paslon nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyangga paslon nomor 2. Tadi dalam isinya mengatakan bahwasanya mereka akan memajukan lomba atau siswa di sini akademik dan non akademik. Nah, bagaimana cara kalian untuk menjadikan siswa SMA ikut andil dalam lomba akademik maupun non akademik? Saya ulang, bagaimana cara kalian untuk mengikut andilkan siswa SMA Al-Miftah mengikuti lomba akademik dan non akademik? Ya, sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan paslon 5 dituju ke paslon 2 bahwa terkait lomba yang akademik dan non akademik, bagaimana cara menanggapinya atau cara memajukan atau membangun terhadap kreativitas siswa dalam perlombaan. Dipersilahkan dalam waktu 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 5. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang lomba, baik itu akademik maupun non akademik? Yaitu di dalam misi saya kan sudah tercantum melakukan pengembangan yang maksimal terhadap ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yaitu maksudnya melakukan pengembangan itu kan di sini sudah ada ekstrakurikuler pramuka. Jadi siswa ini banyak yang mengeluh tentang ekstrakurikuler pramuka. Yaitu mereka mengeluh bosan atau apapun itu. Jadi insya Allah saya jika menjadi ketua OSIS, saya akan berencana ingin mengadakan setiap minggu itu akan ada pergantian ekskul. Misalnya minggu sekarang ini pramuka, atau minggu depan lagi itu ekstrakurikuler tentang futsal atau apapun itu yang disenangi oleh siswa. Jadi siswa itu tidak monoton dengan ekstrakurikuler pramuka itu tersebut. Itu saja, terima kasih. Iya. Tanggapan atau jawaban dari paslon nomor 2 bahwa ketika nanti kami menjadi pasangan ketua dan wakil ketua dari ekstrakurikuler pramuka akan dibagi menjadi 2, yaitu setiap minggunya baik itu pramuka atau lomba-lomba futsal atau berbagai ekstrakurikuler lainnya. Seperti itu. Untuk segmen yang kedua, alhamdulillah sudah kita lewati bersama. Saya minta aplausnya untuk semua siswa. Ya, terima kasih. Segmen yang ketiga yaitu membicarakan tentang debat kandidat yang terkait
pengembangan, memajukan SMA dan peningkatan yang ada di SMA Al-Miftah. Ini secara umum. Yang pertama, segmen yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan siswa. Kita tahu bahwa siswa di sini memang seperti ini, kemudian kesejahteraannya memang hampir bisa disejahterakan, tapi tidak semuanya, bahkan kurang. Apa yang akan Anda lakukan nanti ketika kalian terpilih menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS 2021-2022 terkait kesejahteraan siswa? Baik, kami minta dari semua paslon yang ingin menanggapi pertama kali, silakan. Terkait kesejahteraan siswa, silahkan. Kami mulai dari paslon nomor 3. Bagaimana cara kalian meningkatkan kesejahteraan siswa yang ada di SMA Al-Miftah 1 Makassar? Dengan waktu 2 menit. Siswa tenang. Siswa tenang. Baik, di sini saya akan menjawab bagaimana segmen yang pertama, bagaimana meningkatkan kesejahteraan siswa. Caranya dengan setiap minggu itu diadakan seperti ekstrakurikuler yang sesuai bakat mereka masing-masing. Seperti semisal sepak bola atau futsal. Setiap minggu itu diadakan ekstrakurikuler agar mereka itu memiliki bakatnya dan minatnya masing-masing, dan tidak bosan hanya dengan belajar di kelas, seperti itu. Ya. Paslon nomor 3 mengatakan bahwa kami akan mengadakan ekstrakurikuler lainnya yang tidak membosankan dan sesuai dengan hobi atau kesukaan siswa di SMA Al-Miftah 1. Kemudian paslon 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapkan tentang cara meningkatkan kesejahteraan siswa. Yang pertama itu harus dimulai dari siswa masing-masing, yaitu menumbuhkan rasa kemauan dari dalam diri masing-masing siswa. Kalau dilihat dari kesemangatan siswa, yaitu sangat merosot sekali. Maka perlu dilakukan yang namanya itu memahami kebutuhan sekolah, baik itu kebutuhan siswa atau kebutuhan baik ya keseluruhan sekolah, kebutuhan sekolah. Yang kedua yaitu memastikan bakat siswa itu tersalurkan. Yang ketiga memperbaiki kualitas belajar mengajar. Itu yang paling penting menurut saya. Cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk paslon 2, yaitu meningkatkan atau memberikan atau melengkapi apa yang kurang yang ada di SMA Al-Miftah 1, seperti itu, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk paslon selanjutnya untuk memberi tanggapan terkait materi kesejahteraan siswa. Saya kasih waktu untuk paslon nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan kesejahteraan siswa, saya akan berusaha sampai siswa SMA itu betul-betul sejahtera dengan apa yang sangat disenangi oleh para siswa. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini secara umum yang disampaikan oleh paslon nomor 4 bahwa nanti semua siswa akan disejahterakan sesuai apa yang diminta oleh siswa kalau kami menjadi sebagai ketua dan wakil ketua OSIS.
Yang selanjutnya yaitu kami pasrahkan untuk paslon nomor 1 menyampaikan bagaimana Anda meningkatkan kesejahteraan siswa ketika Anda terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya meningkatkan kesejahteraan siswa itu begini. Siswa itu harus ahli di bidangnya masing-masing. Seperti ahli dalam bidang komputer atau teknologi, dalam kurung iptek. Nah, siswa yang mempunyai ahli di bidang iptek itu harus mendalami dan mengembangkan bidang itu supaya dia mempunyai bekal saat keluar nanti. Karena sekarang di luar itu sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi. Mungkin itu menurut saya. Ya, jadi untuk paslon 1 mengatakan bahwa kami hanya fokus di pertama kami hanya fokus di bidang IT, atau dalam hal ini kita ada di zaman poin 4.1 dalam masalah komputer. Kemudian yang terakhir paslon nomor 5 untuk menyangga atau menjawab bagaimana Anda meningkatkan kesejahteraan siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam meningkatkan kesejahteraan siswa, ya saya agak sedikit sependapat dengan paslon nomor 2, yaitu mulai dari diri sendiri. Nah, untuk menjadi siswa yang sejahtera di sini cukup untuk menaati undang-undang dan tata tertib di sini. Insya Allah semua siswa di sini akan sejahtera. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara spiritual untuk paslon nomor 4, simpel saja kesejahteraan siswa itu ada di ketaatan kita dalam masalah undang-undang yang ada di SMA Al-Miftah 1. Kemudian segmen yang terakhir, ini saya satukan, sebetulnya ada 2 segmen, saya satukan menjadi 1, yaitu ide kreatif apa yang Anda akan lakukan ketika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Jadi pertanyaannya, ide kreatif apa yang akan Anda kerjakan ketika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua? Kami mulai dari paslon 2. Silakan untuk memberikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Pendukungnya paslon nomor 2. Mak tada lagi buru banyak. Ya. Silakan paslon nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan proses kerja saya. Insya Allah jika saya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, yaitu saya akan melakukan terobosan baru bagi para siswa, seperti evaluasi siswa dan mengembangkan ekstrakurikuler yang sudah ada di sekolah SMA ini. Seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paslon nomor 4, silahkan. Ide kreatifnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ide saya apabila kami menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMA Al-Miftah ini, kami ingin menerapkan dan lebih menerapkan tentang teknologi dalam masa 4.0, dalam masa 0.4, 0,4. Ini harus ditekankan dalam masalah teknologi untuk keluar nanti. Dalam masa teknologi itu sekarang
di semua dunia yang lagi viral itu adalah teknologi. Jadi sebagaimana siswa SMA kami bisa maju dalam bidang teknologi. Terima kasih. Ya, kami beri waktu untuk paslon nomor 1 untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nanti kami akan membuat ide-ide kreatif yang membuat orang-orang itu tertarik dalam ide-ide tersebut. Seperti membuat mading per kelas, membuat mading dari tangan. Per kelas itu setiap bulan harus, insya Allah, harus membuat mading, membuat dari tangan, agar supaya siswa itu mempunyai ide-ide yang lebih luas. Mungkin itu dari saya. Kami beri waktu untuk paslon nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ide kreatif kita ini, insya Allah ide kreatif kita ini dengan mengadakan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat siswa masing-masing, agar tidak merasa bosan di dalam kelas. Sekian. Ya, terima kasih. Yang terakhir yaitu jawaban dari paslon nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ide yang kami kerjakan, insyaallah jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, saya akan di dalam bidang ekstrakurikuler sama Pak. Di dalam ekstrakurikuler ingin menambahkan ekstrakurikuler yang baru, yang mana diminati oleh siswa. Sedangkan kalau hanya pramuka saja, itu mungkin anak-anak merasa jenuh, bosan, sehingga insya Allah kami akan mengadakan ekstrakurikuler yang baru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah segmen debat pada pagi hari ini. Kami minta semua siswa untuk memberikan aplaus dan tepuk tangan untuk semuanya. Kalau saya bilang demokrasi, maka kalian harus bilang yes, yes, yes. Siap? Demokrasi. Kalau setelah ini bisa kompak, nanti langsung ke pencoblosan. Demokrasi. Satu kali lagi, demokrasi. Begitu acara debat pada pagi hari ini. Perlu diperhatikan kepada semua siswa bahwa untuk pencoblosan ini ada di 3 TPS yang tidak memiliki undangan memilih atau tidak kebagian, maka meminta ke panitia, yaitu saudara Roisul Ulum, kalau tidak ada undangan memilihnya tidak bisa mencoblos. Sesuai dengan pilihannya kalian, tidak boleh mencoblos di luar kurung. Mencoblos nomornya atau gambar orangnya. Untuk pencoblosan pertama, kami mulai dari semua paslon sesuai di masing-masing kelasnya. Jadi paslon silahkan keluar untuk selanjutnya semua siswa diharap
mencoblos di sesuai TPS-nya masing-masing dengan memakai aturan yang ada. Tidak boleh ada desak-desakan atau sampai bertengkar, dan harus tertib. Nanti kalau ada yang tidak tertib akan dipanggil ke kantor. Silahkan semua siswa diharap ke TPS-nya masing-masing dan nanti kembali untuk penghitungan suara. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memulai untuk pemungutan suara atau penghitungan suara yang didapat dari masing-masing paslon. Dimohon untuk semua siswa untuk tidak ramai dan melihat. Ada saksi dari masing-masing paslon? Ada saksi dari masing-masing paslon? Tidak. Oh, saya minta langsung perwakilan saksinya OSIS. Sah dan tidaknya surat suara itu nanti saya pasrahkan ke OSIS. Kami hanya menghitung. Ayo Kak. Saya mulai dari TPS 3. 1. Satu. Mohon. 1. 3. 2. 1. 4. 1. 1. 1. 2. 1. Tidak sah. Nah ini biasanya dilakukan oleh siswa-siswa yang tidak nakal ini. Tidak sah dicatat juga sebenarnya. Minta untuk garam. 1. Tidak sah mencoblos calon atau paslon semuanya dicalon. Apa dicoblos? Semuanya dicoblos. Mulai dari paslon 1 sampai 5. 1. 4. 3. 4. 3. 1. 1. 1. 1. 4. 1. 1. 1. 1. Bisa ditotal dulu untuk perolehan sementara di TPS 3. Jumlah sementara tulis. Nah, pasangan calon nomor
memperoleh 2 suara, paslon 3 memperoleh 3 suara, dan paslon keempat memperoleh 4 suara, paslon 5 0. Taburan. Baik, saya lanjutkan di TPS 2. 1 4 4 1 4 1 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 tidak sah. 2 bisa ditotal lagi untuk perolehan di TPS 2. Paslon 1 memperoleh 18 suara, paslon 2 memperoleh 12 suara, paslon 3 memperoleh 1 suara, dan paslon keempat memperoleh 5 suara. Paslon 5 tetap saja nihil. Tepuk tangan dulu. Saya lanjutkan di TPS 1. Atau sebagai penentu. 1 3 1 1 3 1 3 1 3 4 1 3 1 1 2 5 5 mulai ada suara 5. Paslon 5 sudah mulai ada suara. 1 2 3 3 2 1 3 1 1 5 1 3 3 3 1 2 1 3 1 3 5 3 2 3 2 3 5 3 1 3 1 tidak sah. 3 3 1 2 2 1 4 5 2 2 bisa di total
perolehan di TPS 1, paslon nomor 1 memperoleh 20 suara. Paslon nomor 2 memperoleh 10 suara. Paslon nomor 3 memperoleh 20 suara. Paslon nomor 4 memperoleh 2 suara dan paslon nomor 5 memperoleh 6 suara. Di total semuanya 20, 18, 19 tambah 67 mungkin 57. Mari kita sama-sama lihat ke depan total keseluruhan dari 3 TPS. Paslon nomor 1 memperoleh 57 suara. Paslon nomor 2 memperoleh 24 suara. Dan paslon nomor 3 memperoleh 23 suara. Paslon nomor 4 memperoleh 11 suara. Dan paslon nomor 5 memperoleh 6 suara. Tanpa ada keraguan, berarti pemenangnya adalah paslon nomor 1. Mungkin semua paslon bisa berdiri. Semua paslon berdiri di sini. Masuk. Ya. Berdiri semuanya dari paslon 1 sampai 5. Dan saya pastikan semua paslon di sini, saya nyatakan menang karena semuanya akan menjadi pengurus OSIS. Tepuk tangan. Ayo, silakan semua paslon berbaris. Ayo semuanya. Nah. Dan acara demi acara sudah kita lalui bersama. Maka dari itu saya akhiri dengan pembacaan doa. Semoga acara kali ini bisa membawa SMA ke depannya lebih maju dan berkembang lagi. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang tiada batasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.